Saya memohon saudara-saudaraku rakyat Jawa Tengah pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Ada apa dengan Presiden Prabowo? Padahal juga baru saja dilantik 20 hari menjadi presiden. Dan bahkan juga pendukung dari Ganjar, pendukung dari Anies Baswedan, itu semuanya berharap lah ada perubahan setidaknya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Tiba-tiba kok ya sama saja. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saya sangat kecewa sekali ya. Ternyata juga Pak Prabowo tidak lebih baik ya dengan Presiden Joko Widodo. Padahal kalau kita ketahui pada saat lalu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Bahkan terlihat ya Pak Jokowi juga cawe-cawe terkait Pilpres 2024. Saya kira di bawah kepemimpinan Pak Prabowo ini setidaknya tidak cawe-cawe lah dalam urusan pilkada serentak 2024. Menurut saya sih, berikanlah kebebasan kepada masyarakat Indonesia untuk memilih siapa yang terbaik untuk menjadi calon kepala daerah dan lain sebagainya. Menurut saya inilah bentuk demokrasi ya, dan seharusnya dan lebih bijak Pak Prabowo itu tidak merekomendasikan pasangan cagup, cawagup atau pasangan calon pada pilkada 2024. Menurut saya sangat lucu sekali loh. Presiden, kelas presiden, orang nomor 1 di Indonesia, seharusnya itu bukan ikut berkampanye pada konsultasi pilkada. Menurut saya itu sangat aneh sekali ya. Menurut saya seharusnya kelas presiden itu ya membuat undang-undang untuk kepentingan masyarakat. Tetapi ini malah terkait urusan pilkada. Ya tetapi sih kalau saya melihat perundang-undangan itu juga tidak dipermasalahkan sih. Tidak dipermasalahkan. Itu menurut saya sih lebih kepada etika ya. Etika. Seharusnya sebagai presiden itu memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih calon yang akan memimpin daerahnya pada 5 tahun ke depan, bukan malah merekomendasikan dan lain sebagainya. Ini juga sangat wow sekali. Entah ada apa ini ya, ada apa. Nah bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Anda masih ingat pada saat lalu ya, ketika ada pengorganisasian, ada perkumpulan setidaknya kepala desa ya di Jawa Tengah, itu bahkan juga digerebek oleh Bawaslu. Hal tersebut juga tidak boleh. Kepala desa itu berkumpul untuk mendukung pasangan calon tertentu. Ya katanya sih itu cuma bentuk silaturahmi dan lain sebagainya. Tetapi ketika digerebek oleh Bawaslu, kenapa harus kabur? Nah ini juga sangat membingungkan sekali. Apalagi menjadi tim dari Bawaslu, kemungkinan akan sangat pusing sekali ya. Sangat pusing pastinya. Apalagi sekelas presiden. Kalau kelas presiden saja ikut cawe-cawe dalam pilkada 2024, tidak menutup kemungkinan semua jajaran yang di bawahnya itu juga akan ikut mengkampanyekan calon-calon tertentu, dan Bawaslu pun pasti juga tidak akan berani menindak kalau saja sekelas presiden saja juga ikut turun gunung, cawe-cawe dan lain sebagainya. Menurut saya sangat wow sekali lah Pilpres dan ditambah pilkada, sangat wow sekali. Yang pada waktu lalu kita dikejutkan dengan putusan MK yang tiba-tiba meloloskan anak dari Presiden Joko Widodo ikut konsultasi pada Pilpres 2024, dan belum lagi ditambah putusan MA yang pada saat lalu juga sungguh wow sekali. Dan saat ini kita dikejutkan lagi dengan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Ini juga sangat wow sekali lah. Tetapi ya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa sih. Yang jelas dari peraturan perundang-undangan, presiden dan wakil presiden itu boleh berkampanye, setidaknya tidak menggunakan fasilitas negara. Itu saja sih kalau saya melihat dari peraturan perundang-undangan ini, terlebih ke etika saja ya, masalah etika. Nah, dari Husnul Khotimah, kepala desa dilarang kampanye, kepala negara tanpa malu kampanye. Presiden adalah kebanggaan kita seluruh rakyat Indonesia, tapi Pak Prabowo sudah merendahkan dirinya sendiri sebagai presiden, lebih rendah dari kepala desa. Pak Prabowo rekomendasikan Lutfi Taj Yassin untuk Jateng lebih maju. Bahkan juga ada videonya ya dari Ana Ogi. Memang sangat mengejutkan sekali ya, tapi ya gimana lagi, kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Saya percaya mereka akan merupakan tim yang sangat cocok
dan akan bekerja bersama dengan saya. Kita akan menjadi suatu tim yang baik, tim yang di daerah dan tim yang ada di pusat. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah. Sampai segitunya ya Pak Prabowo, saya memohon ya. Ya menurut saya sih lebih baiknya ya Pak Prabowo itu bersinergi dengan Pak Andika Perkasa ya. Apalagi juga sama-sama dari TNI, sama-sama jenderal dan lain sebagainya. Menurut saya itu lebih bersinergi. Menurut saya sih, tapi ya nggak tahu lagi lah. Nah saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dari Saputrawan, Pak Bapak itu presiden untuk seluruh rakyat Indonesia kan? Tapi nggak apa-apa, warga Jateng sudah punya pilihan yaitu Cagup TNI, bukan? Wah ya seperti itulah. Nah kalau kita lihat dari sini, dari Viantiara, kenapa sih presiden urus keginian? Apa paslon itu merasa lemah banget, jadi semua kekuatan harus turun gunung? Iya, ini juga sangat lucu sekali ya. Kenapa semua harus turun gunung ya? Itu menurut saya bentuk kepanikan ya. Kenapa semuanya harus turun gunung? Bahkan pada waktu lalu juga mantan Presiden Joko Widodo bahkan juga turun gunung. Dan sekarang yang cukup mengejutkan lagi dari Pak Prabowo Subianto yang seharusnya tidak mengurusi hal-hal yang seperti ini. Ini sangat wow, sangat gimana gitu ya. Jangan heran Presiden dukung Cagup yang orangnya diperguncingkan. Betul ya. Baru 20 hari menjabat, di bawah Pak Presiden mulai tergerus. Coba berani lepas dari bayang-bayang Jokowi, pasti lebih banyak yang mendukung, tidak terganggu suara sumbang. Ini masalah duit APBD Jateng yang nilainya triliunan. Pastinya, wow mau juga Pak Andika. Udah terkontaminasi virus cawe-cawe Mulyono juga, parah. Gimana Bawaslu dan Bawaslu Jateng berani bertindak? Wah, nggak cuma Cagup, Cawalkop ada yang foto dengan kalimat sudah dapat restu juga ada. Didukung mayoritas partai, masih aja minta endorse presiden. Bukan main, gini amat dapil kuora umum. Ada apa ini dengan Presiden Republik Indonesia? Ya, semua juga dari komentar-komentar mempertanyakan, ada apa dengan Presiden Prabowo? Padahal juga baru saja dilantik 20 hari menjadi presiden. Dan bahkan juga pendukung dari Ganjar, pendukung dari Anies Baswedan, itu semuanya berharap lah ada perubahan setidaknya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Tiba-tiba kok ya sama saja. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Baru 20 hari menjadi presiden loh, bayangkan. Ini sangat mengejutkan sekali. Nah, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat Jateng, menilainya seperti apa, memilih siapa besok yang terbaik untuk 5 tahun ke depan. Dan menurut saya pilihlah yang benar-benar dilihat dari program-programnya yang setidaknya bisa menyelesaikan permasalahan di Jawa Tengah. Dan menurut saya ya program-program itu yang paling masuk akal ya untuk dipilih pada Pilkada serentak 2024. Nah bahkan kalau kita lihat dari sini juga memang sudah ada pemberitaannya ya. Dari Detik News, Prabowo ke rakyat Jateng, berilah suaramu untuk Lutfi Yassin. Fenomena apa ya di Indonesia ya. Ya menurut saya kalau seorang presiden masih cawe-cawe di Pilgub, ya menurut saya ya sangat wow sekali. Menurut saya sama saja lah. Ya tapi saya juga masih berharap lah, semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran ya setidaknya dapat merubah lah yang dulu-dulu tidak baik, mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan tapi saya berharap juga semoga Pilkada 2024 berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur dan juga adil.